Cek, cek. Oke. Ini tadi headset satunya nggak berfungsi nih. Oke, mungkin bisa aku mulai. Sebelumnya mohon maaf ya, aku hari ini izin mematikan kamera terlebih dahulu karena aku juga masih capek ternyata. Kemarin baru pulang kampung. Salah, baru pulang dari kampung. Oke, kita hari ini sore ini kita kelas PBM. Tadi siang kalian udah kelas PPU, kurang lebih mirip-mirip ya. Bahasa Indonesia juga. Semoga teman-teman sudah mengerjakan TO8 kan hari ini akan kita bahas. Untuk yang belum, nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng hari ini. Oke, next. Nah, kalau sama aku biasa ya, aku di awal itu akan main games kecil-kecilan untuk bertanya nih, ejaan yang benar. Nah, ini aku ngambilnya langsung dari soal-soal. Jadi, kalau kalian sudah jawab benar di sini, berarti ketika jawab soal juga benar gitu ya. Oke, kita mulai aja langsung dari yang bawah nih. Ini masih sering keliru untuk pemakaian spasi atau tidak pada kata wali kota. Apakah pakai spasi atau tidak nih teman-teman? Ditunggu jawabannya di kolom chat ya. Apakah wali kota tanpa spasi atau wali spasi kota? Boleh di kolom chat aku tunggu. Wali kota biasa atau wali spasi kota? Oke, masuk satu jawaban nih. Teman-teman ada berempat kurang lebih. Gimana teman-teman yang lain? Tanpa spasi kata Dina. Gimana? Apakah ada yang sama, ada yang berbeda? Oke, Fatah juga bilang sambung. Oke, karena sudah dua orang bisa. Oke, tiga nih malah. Bisa aku lanjut ya. Oke, seperti yang aku bilang, kamus itu sering dipugar atau diupdate ya. Nah, untuk yang terbaru ini pakai spasi teman-teman. Wali kota. Jadi wali spasi kota ya. Bentar. Kalau yang tidak spasi itu, oh bahkan ibu kota juga sekarang dispasi. Memang dulu terakhir tidak pakai spasi ya, tapi sekarang pakai spasi. Ini aku kasih catatan sama seperti ibu kota di spasi sekarang. Oke, nah untuk seringkali, apakah di spasi atau tidak? Seringkali itu mirip seperti acap kali gitu ya. Terus apa lagi nih? Berulang kali sebenarnya artinya itu ya, berulang kali, sering kali gitu. Oke, masuk nih kata Dina dengan spasi. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada jawaban yang sama atau mungkin berbeda? Seringkali ibu memintaku sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Bedanya kalau seringkali itu intensitasnya dia lebih tinggi ya, sepertinya dibanding sering doang gitu. Gimana teman-teman? Seringkali tanpa atau dengan spasi? Oke, sambil nunggu yang lain nih. Tepat ya, dengan spasi juga. Untuk seringkali pakai spasi juga. Kalau bentar aku cek. Kalau acap kali, nah baru nggak pakai spasi. Ini kadang keluar juga nih acap kali. Nah ini baru tidak pakai spasi. Tapi kalau seringkali pakai spasi. Oke, ini tiga kata di atas mudah nih. Resiko atau risiko. Ini kan dari bahasa Inggris ya, risk. Nah, ketika diserap bagaimana nih penulisannya? Apakah dengan E atau I? Resiko, risiko. Oke, dua jawaban nih. Karena udah dua, boleh ku lanjut. Tepat ya, pakai I. Karena dia menyerapnya kurang lebih tidak jauh berbeda dari kata aslinya. Jadi pakai I, risiko. Oke, tahta. Ini juga mudah nih. Tahta apakah pakai K atau tidak? Tahta kerajaan. Ya, biasanya kerajaan ya.
Oke, tepat sekali. Pakai K ya, tahta. Sama seperti nahoda, terus apa lagi itu? Yang akhir. Walaupun kita ngomongnya sih kayak nggak ada K-nya sih ya. Tapi untuk penulisannya pakai K. Tahta. Oke, terakhir nih. Ini juga dari kata bahasa Inggris, tapi ternyata sudah diserap ke bahasa Indonesia. Penguin itu hewan ya, yang kita tahu warnanya hitam putih itu. Nah, ketika diserap, apakah menjadi I, penguin, atau tetap pakai E? Ini juga pengetahuan baru untuk aku nih. Karena aku juga jarang nyari sih kalau soal hewan-hewan gitu. Oke, ini teman-teman sudah tepat. Tetap pakai E ya, sama seperti bahasa Inggrisnya penguin. Jadi ternyata tidak ada perubahan dari kata aslinya. Oke, semoga sudah cukup panas nih otaknya. Kita masuk ke nomor satu. Nah, ini itu seputar politik pemilu ya, seputar kondisi pemilu nih. Nah, aku udah baca teksnya, ada beberapa yang aku highlight, yang warna kuning. Itu ada beberapa istilah-istilah ketika pemilu. Ini juga teksnya membahas asal mula golput. Teman-teman pasti familiar nih dengan golput. Kemarin udah pada mulai nyoblos ya, sudah legal. Nah, teman-teman cukup fokus ke yang aku highlight kuning nih. Untuk penulisan-penulisannya, apakah ada yang sekiranya masih kurang tepat? Sekalian kita bahas satu-satu ya. Untuk cawe-cawe, kalimatnya golput selalu diidentikan dengan sikap cuek, apatis, atau tidak mau dicawe-cawe. Nah, dia pakai tanda kutip nih. Untuk itu ini sudah tepat ya. Mengapa? Karena itu kan sebenarnya bukan bukan bahasa baku ya. Istilah yang dimana itu mungkin istilah yang sudah familiar di masyarakat tapi tidak baku. Jadi masih pakai kutip karena punya makna lain gitu. Oke, untuk itu berarti benar. Oke, ini agak menutupi kutipnya. Oke, jadi tepat pakai kutip ya. Lalu untuk yang memproklamirkan, apakah benar memproklamirkan? Memproklamirkan berdirinya golput. Kata dasarnya berarti apa? Kalau memproklamirkan itu kan berarti kata dasarnya itu proklamir. Apakah ada? Apakah yang benar itu proklamir atau proklamasi? Tidak ada ya. Benar, tidak ada ya. Proklamir itu tidak baku. Yang benar adalah proklamasi. Sama seperti legalisir. Tidak baku ya. Yang benar legalisasi. Jadi untuk proses itu memakainya isasi. Nah, untuk ini jadi catatan berarti salah dong. Harusnya memproklamasikan. Oke, ini sudah bisa kita ambil nih. Harusnya memproklamasikan. Sudah bisa kita ambil satu berarti kalimat empat salah. Berarti selain empat bisa kita eliminasi. Oke, kita fokus yang ada empatnya aja nih. Berarti tinggal dua pilihan. Lalu untuk golput sudah tepat ya, golput. Golongan putih itu tepat. Tidak perlu pakai kapital karena bukan apa namanya? Bukan nama. Kecuali kalau akronimnya itu suku kata tapi nama. Misalnya Unisba, Universitas Islam Bandung ya, kalau nggak salah. Itu baru U-nya besar. Tapi kalau ini kan bukan ya, hanya sekedar istilah, yaitu golput. Jadi tidak perlu pakai kapital. Lalu untuk demokratis ini benar karena sifat ya, secara demokratis berarti kita ambilnya yang sifat demokratis. Idealisme juga benar ya penulisannya. Nah, ini nih jadi catatan nih, pasca apakah benar penulisannya di spasi? Pasca reformasi. Seharusnya digabung ya. Pasca pra itu jangan di spasi karena dia merupakan kata terikat. Jadi dia harus ditulis
menyambung dengan kata berikutnya. Berarti dari kalimat ini yang kurang tepat adalah 4 dan 8. Oke, ini masih cukup mudah nih. Nih ya. Nah, tadi boleh teman-teman coba jawab mengapa kata cawe-cawe ini ada di kalimat 2 diapit oleh tanda petik tadi itu aku sempat sempat aku mention juga sepertinya jawabannya ya. Nih yang nih, tidak mau dicawe-cawe. Oke, kata Dina A masuk nih satu jawaban. Biasa kalau sama aku minimal 2 orang deh. Gimana teman-teman yang lain? Kenapa cawe-cawe tuh pakai petik? 2. Nah, ya, oke, sudah 2 orang. Tepat ya, karena punya arti khusus. Kalau dia istilah yang banyak diketahui orang, itu seharusnya bukan petik, tapi mungkin lebih ke huruf miring biasanya. Atau biasanya bahasa daerah, jadi aslinya bukan bahasa Indonesia, itu huruf miring. Kalau untuk mengapit suatu perkataan, memang benar, petik 2 itu untuk mengapit perkataan, tapi cawe-cawe itu bukan perkataan ya, melainkan istilah. Menegaskan bukan. Nah, tapi kata cawe-cawe bukan istilah ilmiah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, ini mudah nih ya. Oke, nomor 3. Kata yang harus dihilangkan. Oke, kalau bentar nih aku hapus dulu yang ini. Kata yang harus dihilangkan kalau gitu kita cek satu-satu. Menghilangkan ketika pada kalimat 3. Kalimat 3. Istilah golput meluas ketika menjelang pemilu. Oke, ini jangan dihilangkan ya, karena ketika itu kan sebagai konjungsi yang menyatakan pada saat gitu ya. Jadi jangan dihilangkan. Kecuali kalimatnya menjelang pemilu tahun 1971 istilah golput meluas. Nah itu nggak apa-apa, nggak pakai ketika. Lalu yang B, menghilangkan tercipta pada kalimat 6. Gerakan golput tercipta itu juga jangan dihilangkan ya berarti. Kan maksudnya gerakan golput terbentuk, butuh predikatnya. Gerakan golput sebagai subjek, terciptanya sebagai predikat. Predikat itu jangan dihilangkan karena minimal dalam kalimat ada subjek dan predikat. Berarti itu tidak tepat. Kemudian menghilangkan orang-orang pada kalimat 8. Saat pemilu pasca reformasi, alasan orang-orang menjadi golput jangan dihilangkan ya, karena orang-orangnya itu sebagai subjek tadi. Oke, lalu menghilangkan untuk pada kalimat 2. Golput atau golongan putih selalu diidentikan dengan sikap cuek, apatis, atau tidak mau cawe-cawe dengan kondisi politik. Hingga akhirnya, kok tidak ada kata untuk nih di sini? Hingga akhirnya tidak memilih, oh ada nih. Hingga akhirnya tidak memilih untuk berangkat. Oke, ini juga jangan dihilangkan. Kemudian yang E, menghilangkan istilah. Golput merupakan istilah kata atau ungkapan khusus. Nah, ini cukup salah satunya. Sebenarnya kalau aku cenderung lebih suka kalau misalnya pilihan E itu dihilangkan kata. Katanya ya, tapi ini pilihannya istilah nggak apa-apa lah. Golput merupakan istilah kata atau ungkapan khusus. Jadi cukup golput merupakan kata atau ungkapan khusus yang selalu muncul. Atau bahkan golput merupakan ungkapan khusus itu juga sudah benar. Jadi yang paling mendekati yang harus dihilangkan adalah yang E ya. Karena yang lain tadi ada yang dia merupakan subjek. Nih aku kasih catatan nih. Merupakan subjek nih. Orang-orang itu sebagai subjek dalam kalimatnya. Ini sebagai predikat. Kata tercipta. Lalu ini ketika tuh bentar. Penanda waktu ya. So, gini aja. Untuk juga jangan ini konjungsi ya. Ketika juga konjungsi sih sebenarnya. Nah, tadi kenapa kalau ada pilihan itu S atau P jangan dihilangkan karena kalimat itu minimal terdiri atas S dan P. Jadi kalau itu opsinya malah subjek atau predikat ya jangan dihilangkan. Gitu ya. Oke. Nah,
Kalimat mana yang paling tepat sebagai kalimat inti? Nah, ini aku udah kasih kasih catatan nih, cara mudahnya kalimat inti itu tidak perlu keterangan. Dia tidak memerlukan keterangan karena tadi sebenarnya dia cuma perlu subjek atau predikat. Tapi kalau predikatnya itu berbentuk transitif, jadi perlu objek gitu. Nah, udah aku kasih highlight kuning nih untuk bagian keterangan. Berarti teman-teman cari yang tidak ada keterangannya. Yang manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti untuk nomor 4? Oke, masuk nih satu jawaban nih. Gimana teman-teman yang lain? Oke, tepat ya. Jadi kita cara mudahnya seperti itu ketika ada kalimat kita tentukan dulu yang mana yang keterangan. Untuk kalimat inti tidak perlu keterangan, kita langsung eliminasi saja tuh yang ada keterangan-keterangannya. Nah, ini ada nih. Menusuk bagian yang berwarna putih, nggak perlu ya. Bagian yang berwarna putih juga nggak perlu. Bagian yang kosong. Di antara ini juga keterangan. Di antara 10 tanda gambar, dia suruh nusuk yang mana, itu juga keterangan ya. Berarti yang paling tepat adalah yang C, karena tidak ada keterangan. Kelompok ini itu sebagai subjek, merasa sebagai objek, aspirasi politik sebagai apa namanya? Objek, tidak terwakili. Menyeru itu sebagai predikat, orang-orang sebagai objek. Oke, itu paling tepat. Kata sambung yang tepat. Nah, ini agak tricky nih. Dilansir BBC. Oke, ini juga suatu catatan buat aku. Kalau bahasa Indonesia dibacanya sesuai tuh penulisannya ya. Kan sebenarnya kalau bahasa Inggris itu BBC. Tapi kalau kita bacanya dilansir BBC, Senin 1/1/2024, ia telah menjadi penguasa tahta paling lama di Eropa, titik 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 52 tahun memegang kekuasaan. Oke, dan ternyata jawabannya adalah yang C ya. Ia telah menjadi penguasa tahta paling lama di Eropa setelah 52 tahun memegang kekuasaan. Karena, kenapa bisa aku bilang yang C? Karena saat dan selama itu bersinonim ya. Jadi kemungkinan besar bukan itu jawabannya. Karena kan mirip nih. Berarti harusnya kalau jawabannya A, harusnya B juga bisa. Kenapa aku bilang tricky? Karena tadinya aku jawabnya B. Tapi ketika dicek, oh iya. Nah, sisanya yang paling cocok itu yang setelah. Jadi ia telah menjadi penguasa paling lama. Jatuhnya tuh secara tidak langsung tuh kalimat ini tuh pengen bilang ia dinobatkan gitu loh. Sebagai penguasa terlama nih bahasa lainnya ya. Nah, kapan? Setelah 52 tahun memegang kekuasaan gitu ya kira-kira ya. Oke, oke. Lanjut nomor 6. Nah, ini coba teman-teman fokus nih aku zoom nih kalau kurang kelihatan. Penulisan yang salah antara tadi tahta, master, universitas, penguin, sama ski. Yang manakah yang salah nih nomor 6 penulisannya? Oke, masuk satu jawaban. Bagaimana teman-teman yang lain? Ini tadi beberapa sudah kita bahas sebagai games ya. Karena tadi sesuai yang aku bilang, aku ngambil dari soalnya aja gitu langsung. Untuk memastikan bahwa teman-teman sudah tepat belum. Oke, ini ada 3 jawaban. Sama semua dan berarti sudah setuju bahwa yang masih salah adalah yang D ya, penguin. Harusnya penguin. Penulisannya masih apa namanya? Sama persis seperti kata aslinya. Oke. Sisanya benar ya, universitas pakai V, lalu ski juga benar, master benar, tahta pakai K. Oke. Nah, apa inti dari kalimat 8? Oke, ini juga sama nih, sudah aku coba bantu eliminasi karena, nah ini nih, ini sebagai catatan. Karena, bentar, biasanya setelah kata karena, itu diikuti oleh keterangan. Jadi kita bisa sekiranya menebak, oh ini
kata kalimat setelahnya itu keterlibatan dalam ekspedisi ski selama 4 bulan melintasi Greenland pada tahun 2000 itu seluruhnya adalah keterangan. Nah, yang dia tanya adalah kalimat inti. Tadi apa kalimat inti tidak perlu keterangan ya. Berarti yang manakah? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, masuk satu jawaban nih. Cukup mudah ya, karena dia keterangannya nih cukup panjang. Keterlibatan dalam ekspedisi ski selama 4 bulan melintasi Greenland pada tahun 2000. Nah, itu seluruhnya adalah keterangan ya. Berarti kita kita eliminasi saja yang ada keterangannya. Terlibat ekspedisi ski. Nggak perlu nih si ekspedisi skinya. 4 bulan melintasi ini seluruhnya malah keterangan nih. Terlibat dalam ekspedisi ski juga seluruhnya keterangan malah. Melintasi juga sama ya. Ini dia cukup generous nih ngasih soal. Jadi mudah terlihat. Oke, tepat ya. Berarti jawabannya adalah yang sorry. Agak susah nih. Jawabannya adalah yang E. Oke. Perbaikan. Nah, oke, ini kalau ini kita bahasnya satu-satu nih. Perbaikan pada kalimat 7. Mengganti kata setelah itu menjadi kemudian. Setelah itu, nah ini oke. Ini beberapa. Setelah itu kan konjungsi ya. Yang aku buletin hitam itu konjungsi. Nah, ini berarti dan juga konjungsi nih. Gimana nih? Nggak kelihatan. Oke, gitulah kira-kira ya. Mengganti kata setelah itu menjadi kemudian. Nah, untuk konjungsi, kalau dia ngasih opsinya tuh yang kurang lebih artinya sama, mending nggak usah diubah gitu. Karena maknanya sebenarnya sama. Misalnya tadi ya, kata setelah itu diganti jadi kemudian. Mirip-mirip artinya, jadi nggak usah. Dan sama-sama konjungsi. Maksudnya nggak usah dijadikan pilihan pertama kalian menjawab. Berarti cek dulu yang lain gitu. Oke, menambahkan kata menugaskan sebagai predikat kalimat. Oke, memang dari kalimat 7 yang aku perhatikan dia nggak ada predikatnya nih. Padahal tadi aku bilang ya, kalimat itu minimal subjek dan predikat. Tahu dari mana nggak ada predikatnya? Setelah itu sebagai konjungsi, atau kalau dari segi jenisnya dia adalah keterangan ya. Dia sebagai subjek, di Angkatan Laut Denmark itu juga sebagai subjek, di mana dia dijuluki Pingu itu juga subjek maaf itu sebagai keterangan, di mana dia dijuluki Pingu itu juga sebagai keterangan yang menurut beberapa sumber diperoleh setelah pakaian. Nah, setelah kata yang itu juga biasanya seluruhnya adalah keterangan ya. Kalau di depannya nggak ada sesuatu, kecuali misalnya siapa nih? Misalnya Dina. Dina yang cantik itu, nah seluruhnya menjadi subjek. Tetapi karena ini sebelum kata yang itu nggak ada subjeknya, dia jadi seluruhnya keterangan ya, yang menurut beberapa sumber diperoleh setelah pakaian selamnya terisi air selama kursus scuba diving. Dan, nah ini juga jadi catatan, dan itu kan konjungsi intrakalimat. Jadi sebenarnya ini ada dua kalimat nih jatuhnya. Dia itu balik lagi jadi subjek, harus berjalan seperti penguin. Oke. Untuk yang ini ada predikatnya nih, dia harus berjalan seperti penguin. Berjalan bisa jadi predikat seperti penguin itu sebagai keterangan. Tapi kan yang ada predikatnya hanya kalimat kedua nih. Tadi aku bilang ketika ada dan itu berarti sebenarnya ada dua kalimat, ada yang induk, ada yang anak gitu ya. Nah, untuk induk kalimat itu sendiri belum ada predikat nih di sini. Berarti kita fokus cari yang kira-kira untuk sebagai predikat. Oke, berarti pilihannya antara yang B dan E saja ya. Karena kalau yang D menambahkan kata berdasarkan setelah kata menurut. Menurut dan berdasarkan itu kan sama ya. Jadi jangan ditambahkan malah jadi berlebih. Oke, tinggal kita fokus aja nih apakah menugaskan
Apakah bertugas? Coba kita baca satu-satu. Setelah itu, dia menugaskan di Angkatan Laut Denmark. Nggak masuk ya, kurang cocok ya. Menugaskan itu kan harusnya setelah itu diikuti oleh objek. Sedangkan di Angkatan Laut Denmark itu keterangan tempat ya. Ini mungkin bisa aku pisah nih. Ini keterangan tempat yang di Angkatan Laut Denmark. Kalau ini mungkin kayak keterangan secara umum aja. Berarti karena kita nyarinya hanya yang predikat, berarti yang paling tepat adalah yang bertugas ya. Ketika dibaca lagi, setelah itu dia bertugas di Angkatan Laut Denmark, di mana dia dijuluki Pingu. Nah, gitu ya. Masuk ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Jadi kalau untuk perbaikan, apalagi ini perbaikan untuk kalimat logis. Biasanya kalimat logis itu memang salah satu unsurnya itu ada yang dihilangkan. Jadi ketika dibaca, kok agak aneh ya, kayak ada yang hilang. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya bukan mengganti gitu, tapi ditambahkan. Oke, semoga cukup jelas. Nanti kalau nggak jelas boleh ditanyakan lagi. Nah, ini cukup mudah nih. Berdasarkan bacaan di atas, gagasan utama. Gagasan utama itu biasanya dia sukanya mengambil kalimat awal-awal ya. Coba aku baca dulu nih kalimatnya. Aku juga belum baca. BMKG pun mengimbau instansi terkait di setiap wilayah, termasuk Jakarta, untuk mewaspadai terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim pada 3-10 Januari 2024. Waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang, kata Guswanto. Oke, kita cari gagasan utama ya. Bentar. Biasanya awal-awal kalimat berarti gagasan utama harus ada subjek predikat BMKG mengimbau itu kita ambil. Mengimbau siapa? Instansi terkait di setiap wilayah. Mengimbaunya untuk apa? Untuk mewaspadai terjadi bencana. Apa bedanya nih? Oh, bedanya antara A dan B itu kalau ini hanya yang B itu hanya di Jakarta, sementara dia itu di seluruh wilayah ya. Di setiap, maaf, di setiap wilayah. Nah, cukup sih. Kita ngambil gagasan utamanya dari kalimat pertama di kalimat yang panjang ini. Berarti jawabannya yang BMKG mengimbau instansi terkait di setiap wilayah untuk mewaspadai terjadinya bencana pada 3-10 Januari. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Cukup mudah nih. Karena kalau yang C itu kebalik. Bukan instansinya yang mengimbau ya, tapi BMKG-nya. Kemudian untuk yang D itu hanya keterangan saja. Karena dia hanya menyebutkan jenis bencananya. Lalu yang E, dia kurang objeknya ya. Dia hanya subjek dan keterangan. Oke. Oke, ini panjang nih. Oke. Teksnya cukup panjang nih. Kita coba cek. Kita baca cepat aja nih. Hujan deras melanda DKI Jakarta, mengakibatkan banjir di Jakarta Selatan, tepatnya di persimpangan Gancit. Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan membenarkan terjadinya banjir tadi di sejumlah titik di ibu kota yang tinggi airnya itu sampai 20 sampai 30 cm. Banjir terpantau dan dalam pendataan, informasi rincinya akan disampaikan kemudian. Sementara itu, petugas menjelaskan bahwa banjir di area jalan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sejak Sabtu siang.
Nah, ini baru-baru aja ya, yang kemarin itu banjirnya cukup parah. BPBD Jakarta sebelumnya sempat meminta masyarakat untuk waspada akibat cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi pada 3 sampai 10 Januari. Nah, dijelaskan oleh Michael Sitanggang bahwa ini berpotensi mengakibatkan hujan lebat setiap siang hingga sore dan juga malam hingga dini hari. Pada siang hingga menjelang malam perlu diwaspadai. Oke, kurang lebih sama. Sementara kalau dini hari itu potensinya terjadi di Jakpus, Jakut, dan Kepulauan Seribu. Oke, kalimat 10 kurang lebih sama. Kata Deputi BMKG, hal ini memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Itulah mengapa tadi ya BMKG mengimbau instansi terkait di setiap wilayah. Oke, simpulan yang paling tepat berdasarkan bacaan di atas. Aku lagi baca dulu, sorry. Oke, tadi ada beberapa orang, bukan beberapa orang, beberapa bidang yang disebut ya. Ada BMKG, ada BPBD. Nah, ketika ada simpulan, ini kayaknya lebih ke arah rangkuman sih. Rangkuman sama simpulan itu berbeda sebenarnya. Sepertinya ini soalnya harusnya rangkuman sih ya. Oke, tadi ada pihak BMKG, BPBD. Ketika dirangkum, jangan ditinggalkan informasi-informasi itu. Kalau yang A bukan karena dia hanya menyebutkan BMKG-nya saja ya. Jadi dari pihak BMKG dikatakan bahwa bla bla bla. Tapi kurang nih BPBD-nya nggak kesebut. Nah justru yang B hanya BPBD-nya saja yang disebut. BMKG-nya tidak disebut. Padahal BMKG itu kan ya kita udah biasa lah. Kalau soal cuaca itu pihak BMKG itu urusannya. Coba kita cek yang C. Hujan deras di DKI Jakarta telah menyebabkan banjir di beberapa titik termasuk Jalan Arteri Pondok Indah, di mana BPBD DKI Jakarta dan BMKG telah mengimbau untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi. Oke, ini cukup informatif merangkum kurang lebih yang tadi disebutkan. Coba kalau yang D lagi-lagi hanya BPBD yang disebutkan. Terus yang E juga sama ya. BMKG tidak disebutkan. Jadi pihak-pihak yang tadi terlibat, kalau ingin dirangkum itu baiknya semua disebutkan ya. Dan ini cukup jelas sih. Jadi apa penyebabnya disebutkan tuh tadi hujan deras, di mana di Jakarta menyebabkan apa? Banjir. Lalu BPBD dan BMKG pun melakukan apa? Imbauan kepada masyarakat untuk apa? Mewaspadai bencana hidrometeorologinya tadi yang berpotensi terjadi pada 3 sampai 10 Januari. Gitu ya, kira-kira. Nah, oke, ini boleh nih kita coba jawab nih. Kan tadi sudah kita lewati soal yang cukup panjang kalimatnya. Bentar-bentar ya, ada tamu. Oke, ini boleh kita bahas bersama ya. Tanda koma yang tidak tepat. Hujan deras melanda Jakarta mengakibatkan banjir di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tepatnya, oke ini tepat ya, karena kan memang dipisahkan ya antara kota, jalan, kecamatan gitu ya. Dipisahkan dengan koma. Kemudian, oke. Oke, ini boleh jadi perhatian teman-teman nih. Tinggi muka air diperkirakan mencapai 20 sampai 30 cm.
Nah, tinggi muka air tidak perlu dipisahkan dengan koma ya, karena itu adalah suatu frasa atau istilah. Tinggi muka air, jadi sebenarnya tinggi air. Tapi karena dibilang tinggi muka air itu maksudnya berarti tinggi yang di paling atasnya itu dia sampai 20 atau 30 cm. Nah, jangan dipisahkan dengan koma. Kalau untuk yang C, seperti biasa ya, yang aku bilang biasanya ada pernyataan dalam berita, kutipan langsung. Nah, ujar siapa, lalu dipisahkan lagi dengan koma untuk keterangan waktunya. Jadi sudah tepat. Kemudian untuk yang kalimat berikutnya juga sudah tepat ya. Saat ini itu dipisahkan dengan koma karena merupakan konjungsi. Sementara itu juga dipisahkan dengan koma karena merupakan konjungsi. Jadi yang kurang tepat nih, tinggi muka air itu jangan pakai koma. Oke, bentar. Aku copy lagi. Maaf ya kalau agak berisik ya, di bawah aku ada tamu. Oke, udah cukup banyak nih yang aku bahas. Boleh kita nomor 12 teman-teman coba jawab. Untuk penulisan kata yang kira-kira tuh salah penulisannya. Apakah yang A, persimpangan? Apakah yang B, dikonfirm? Apakah C, hidrometeorologi? Lalu intensitas, lalu klimatologi. Kalau hidrometeorologi, klimatologi itu nama ilmu dan penulisannya sudah tepat seperti itu ya. Tidak di spasi dari kataloginya. Nah, ya benar, sesuai tebakan teman-teman. B. Bukan tidak tepat sih, kurang baku aja gitu ya. Kalau dikonfirm itu kan bahasa percakapan kita sehari-hari ya. Yang benar kalau di bahasa Indonesia itu harusnya dikonfirmasi. Jadi bukan hanya dikonfirm, karena kalau dikonfirm seolah-olah kayak masih bahasa Inggris. Karena kan kalau dari bahasa Inggrisnya confirm, confirmation gitu ya. Oke, ini oke, kalau ini boleh dibahas nih. Dalam banyak kasus, koma, dalam banyak kasus sebagai keterangan dia dipisahkan dengan koma karena dia ada di awal kalimat, jadi sudah tepat. Ironisnya, koma, biasanya memang begitu ya kalau di awal kalimat tuh pengen kalimatnya tuh agak menarik, itu tuh biasanya ada kata-kata ironisnya atau mungkin ada kata-kata hubung berikutnya yang kayak gitu-gitu memang dipisahkan dengan koma ya. Mereka yang seharusnya sedang menikmati masa bermain, bersekolah, dan mengajar ini juga sudah tepat ya. Jadi ketika ada perincian, komanya sampai akhir. Nih, sampai sebelum dan. Itu kadang masih suka lupa nih orang nih. Kadang biasanya cuma bermain, koma bersekolah, dan mengejar impian. Harusnya komanya ikut sampai akhir ya. Berarti ini sudah tepat. Oke, lalu selain itu, nah ini konjungsi. Tadi ya, kalau di awal kalimat itu ada bentuknya keterangan atau konjungsi memang dipisahkan dengan koma karena dia di awal kalimat. Jadi sudah tepat karena sisanya nggak ada koma yang lain. Berarti yang kurang tepat yang E nih. Kenapa? Coba kita baca. Dalam menghadapi situasi ini, itu juga pakai koma. Itu tepat. Upaya penanggulangan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan itu tepat karena perincian. Nih mungkin jangan merah nih, agak rancu nanti dikira salah. Aku ganti aja jadi warna yang lain ya. Ini tepat ya, perincian komanya sampai akhir. Ini juga sama kasusnya tepat. Komanya sampai akhir, sampai sebelum dan. Tapi kurang tepatnya di mana? Sebelum diperlukan itu nggak perlu pakai koma ya.
Karena kan dia sudah tidak termasuk ke dalam rincian tadi, jadi sudah cukup melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan diperlukan. Jadi nggak perlu lagi di sini ada komanya nih. Ini nggak usah nih komanya. Jadi yang kurang tepat adalah yang E. Oke nih, kita cukup cepat nih, sudah nomor 14. Nah, penulisan kata pada bacaan di atas aku ambil katanya aja. Nah, ini tadi udah beberapa aku jadikan games di awal nih. Yang manakah yang kurang tepat penulisannya? Fenomena, finansial, seringkali, risiko, atau optimal? Oke, masuk satu jawaban. Gimana teman-teman yang lain? Cukup mudah nih. Fenomena tepat ya, penulisannya seperti itu. Finansial juga tepat, pakai S ketika sudah diserap. Nah, seringkali nih. Seringkali penulisannya pakai spasi ya. Mungkin tadi ada teman-teman yang belum join. Untuk seringkali penulisannya pakai spasi kecuali, acap kali. Nah, itu baru. Risiko itu benar pakai I ya. Jadi ketika diserap, dia tetap memakai I, tidak jadi E. Lalu optimal juga sudah benar penulisannya. Jadi yang salah atau kurang tepat adalah yang sering kali. Oke, nah ini kalau ini ingin aku bahas nih. Jadi untuk struktur kalimat itu, minimal itu kan tadi ada S dan P ya. Nah ini sudah aku coba bantu pisah-pisahkan. Nah, bentar. Kita bahas deh satu-satu ya. Pernikahan anak itu sebagai subjek. Oke, jadi gini, kalau predikat itu biasanya kata kerja. Misalnya, dianggap, dipaksa, menimbulkan. Itu kan kata kerja ya. Nah, itu biasanya predikatnya. Nah, sebelum predikat harusnya ada subjek. Kalau struktur secara normalnya gitu. Walaupun kadang ada beberapa yang misalnya adanya keterangan dulu atau gimana gitu. Tapi yang penting dalam kalimat itu ada subjek dan predikatnya. Pernikahan anak itu sebagai subjek sering dianggap sebagai predikat, sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi dan seterusnya sampai kata finansial itu adalah keterangan. Oke, berikutnya. Dalam banyak kasus, nah ini salah satu contoh yang dimana keterangannya di awal kalimat, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada subjek dan predikat ya tetap. Dia hanya ngemuterin aja gitu. Anak perempuan itu sebagai subjek dipaksa predikat untuk menikahi laki-laki yang dipilih itu sebagai keterangan ya. Kemudian pernikahan anak tadi sama subjek menimbulkan tuh predikat berbagai dampak negatif itu objek yang memengaruhi perkembangan itu sebenarnya keterangan. Kemudian dalam menghadapi situasi ini itu juga keterangan upaya penanggulangan. Nah, ini tadi salah satu contoh yang aku bilang, yang itu biasanya kalau nggak ada kata di awalnya itu biasanya seluruhnya ada keterangan. Beda lagi kalau sebelumnya itu keterangan. Biasanya antara kata benda atau orang. Nah, dalam kasus kalimat 10 ini, kata benda ya, upaya penanggulangan itu kan nomina. Yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan itu jadi seluruhnya menjadi subjek. Memang panjang, tapi memang begitu. Karena dia pakai yang. Jadi memang kenapa aku selalu bilang hindari penggunaan kata yang berlebihan. Karena itu jadi panjang. Misalnya kayak tadi aku ngasih contoh, misalnya Dina yang cantik dan pintar itu, jadinya seluruhnya itu jadi subjek sepanjang itu gitu. Oke, kita lanjut. Diperlukan, lagi-lagi itu sebagai predikat ya, kata kerja, agar anak-anak dapat memiliki lingkungan yang mendukung perkembangannya secara optimal itu sebagai keterangan. Nah, yang ingin aku highlight itu kalimat 8. Kenapa? Karena tidak ada predikatnya. Hal ini itu bisa jadi subjek sih sebenarnya ya. Hal ini berarti kan sebenarnya dia mengacu pada kalimat sebelumnya nih. Berarti dia sebenarnya mengacu pada kalimat 7. Jadi untuk hal ininya itu bisa jadi subjek. Karena, nah, karena, sorry ini kenapa sih? Oke, karena itu kan setelah kata karena itu biasanya adalah keterangan. Jadi, karena pernikahan usia muda biasanya menyebabkan anak putus sekolah, itu seluruhnya menjadi keterangan. Nah, pertanyaan aku predikatnya mana? Nggak ada ya, karena kan tadi aku bilang predikat itu biasanya bentuknya adalah kata kerja. Nah, dia nggak ada nih. Dia tuh cuma sekedar, ya udah sama keterangan
keterangan aja gitu, keterangan dari kalimat itu. Baiknya kalau ada predikat terjadi, misalnya hal ini terjadi karena pernikahan usia muda biasanya menyebabkan anak putus sekolah. Nah, kalau itu masih masuk nih. Kalau ini kan kurang ya, kurang predikat. Sedangkan tadi ya, untuk kalimat minimal banget ada subjek dan predikat. Bahkan nggak ada objek atau keterangannya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi subjek dan predikat itu wajib. Jadi untuk nomor 15 yang tidak lengkap strukturnya secara struktur adalah yang D. Oke, ini cukup panjang. Nah, ini baru benar nih. Simpulan. Jadi kalau bedanya tadi ya yang ingin aku highlight, kalau rangkuman itu berupa kalian baca seluruh teksnya lalu kalian rangkum. Kalau simpulan itu kalian baca seluruh teksnya lalu kalian bisa menyimpulkan atau misalnya memberi saran atau kritik atas apa yang kalian baca. Jadi beda. Sebenarnya simpulan dan rangkuman itu berbeda ya. Nah, untuk ini yang diminta adalah simpulan nih. Walau sama aja, tetap harus kita baca dua-duanya. Tetap kita baca kalimatnya gitu. Oke, pernikahan anak masih menjadi fenomena yang sering ditemui di masyarakat. Sering dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama saat anak perempuan dianggap sebagai beban finansial. Dalam banyak kasus, anak perempuan dipaksa untuk menikahi laki-laki yang dipilih oleh orang tuanya dengan harapan hal tersebut dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Ironisnya, keputusan ini seringkali berujung pada kekerasan KDRT. Mereka yang harusnya menikmati masa bermain, sekolah, justru terhambat oleh keadaan tadi. Pernikahan anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi perkembangan individu dan masyarakat setempat. Salah satunya adalah terhambat pendidikan anak. Hal ini karena pernikahan usia muda biasanya menyebabkan anak putus sekolah. Selain itu, pernikahan anak juga membawa risiko kesehatan yang tinggi bagi perempuan muda yang belum siap secara fisik maupun mental untuk menjadi istri atau ibu. Dalam menghadapi situasi ini, upaya penanggulangan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan itu diperlukan agar anak-anak punya lingkungan yang mendukung perkembangannya secara optimal. Yang dimana intinya, kalau pernikahan anak sebaiknya dihindari ya karena masih anak-anak. Beda ya pernikahan anak sama pernikahan muda. Ini kayaknya yang dimaksud itu pernikahan anak-anak yang memang misalnya anaknya masih umur 14 gitu. Masih kecil lah. Yang seharusnya dia masih sekolah. Nah, yang dia minta adalah simpulan yang paling tepat berdasarkan bacaan di atas. Oke, kalau yang A, pernikahan anak sering ditemui di masyarakat dapat berpengaruh buruk. B, meskipun pernikahan anak dianggap dapat meringankan beban, ini dapat justru membawa konsekuensi buruk bagi anak. Yang C, pernikahan anak yang marak terjadi di masyarakat menjadi penyebab utama terhambatnya pendidikan. Kemudian yang D, kerjasama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi pernikahan anak yang masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Kemudian yang E, berbagai dampak negatif dapat ditimbulkan. Oke, tadi ya kalau simpulan itu biasanya berupa pendapat atau keputusan akhir dari wacana yang disediakan. Kalau yang A itu dia lebih ke rangkuman ya, karena sifatnya netral, jadi cuma pernikahan anak tuh berpengaruh buruk, menghambat masa perkembangan anak. Kemudian yang B, meski dapat dianggap meringankan, justru dapat membawa konsekuensi buruk. Kemudian yang C, dia hanya menyebutkan penyebab salah. Dia hanya menyebutkan dampak terhambat pendidikan, sisanya tidak disebutkan. Nah, yang paling bagus sebagai simpulan atau paling tepat lah, itu yang D ya. Kenapa? Coba kita baca. Kerjasama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi pernikahan anak yang masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Jadi itu tuh bisa dibilang simpulan itu bisa sebagai saran kita pembaca atas apa yang sudah disediakan oleh penulis gitu ya. Dan tadi ya, ini adalah simpulan dari dua paragraf. Jadi tidak hanya salah satunya, tapi dari keduanya. Oke, jadi yang D tadi ya.
Harus, oh iya benar kan aku. Jadi harus mencakup informasi yang disebutkan oleh kedua paragraf ya. Jangan hanya salah satu. Karena jatuhnya kan kita membaca sesuatu lalu kita memberi saran gitulah bahasanya. Oke, ini boleh coba dijawab nih. Manakah kalimat pada bacaan yang memuat penulisan kata yang tidak tepat? Oke, coba aku bantu. Penulisan ya. Penulisan tuh bisa jadi misalnya dia harusnya pakai huruf miring atau mungkin eh secara secara apa? Ejaan dia mungkin salah. Coba aku bantu. Mana lagi ya? Nah, oke. Ini sekalian ku bahas ya. Karena menurut aku harusnya jawabannya tuh bisa semuanya. Maksudnya ini aku sengaja ngambil kalimat yang memang sudah jelas dia salah secara penulisan. Yang pertama adalah flexing. Kalau ini ada beberapa contoh kalimat yang aku highlight tapi dia benar. Kalau media sosial benar ya, yang benar adalah media sosial, bukan sosial media ya. Oke, menyoroti, oh, ini nggak perlu sih, menyoroti. Ini biasa aja. Oke, sisanya aja. Kebiasaan flexing di media sosial. Nah, flexing ini kan bahasa asing ya. Jadi harusnya apa? Harusnya huruf miring. Harusnya huruf miring. Kebiasaan flexing. Flexing tuh apa sih? Nyombongin gitu ya. Kalau itu istilah zaman sekarang banget tuh flexing. Oke, itu harusnya huruf miring karena merupakan istilah asing. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak. Ada kekeliruan di manakah pada kata Direktorat Jenderal Pajak? Apa yang keliru, teman-teman? Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pajak udah benar ya. Direktorat juga benar penulisannya. Untuk jenderal, apakah benar penulisannya seperti itu? Jenderal atau mungkin bagaimana? Jenderal itu mirip seperti menteri negeri. Kenapa aku bilang mirip? Karena huruf E-nya jangan ditinggalkan ya. Jadi yang benar itu jenderal. Nah, itu kadang masih suka keliru nih. Itu mungkin kesalahan-kesalahan kecil, tapi itu sebenarnya penting nih. Sama seperti negeri, menteri, itu juga pakai E ya. Lalu untuk ditangkap dan dipenjara, apakah benar penulisannya? Ditangkap, di penjara. Kurang tepat ya. Itu harusnya tidak di spasi karena merupakan kata kerja pasif. Kan yang seperti yang aku bilang. Cara mudahnya tahu dari mana dispasi atau enggak. Yang tidak dispasi itu kalau dia bisa jadi me. Contoh ditangkap itu kan bisa jadi menangkap. Berarti harusnya dia tidak dispasi. Oke, sorry sorry. Kalau untuk di penjara itu, oh iya benar. Kan di penjara sebagai kata kerja itu juga seharusnya tidak dispasi. Karena ada ya memenjarakan gitu. Kecuali ini konteksnya di sebagai tempat penjaranya. Tapi kan ini bukan. Ini sebagai kata kerja. Jadi dia udah ditangkap lalu dia dipenjara gitu. Jadi harusnya ditangkap, harusnya ini juga dipenjara gitu. Oke, jadi untuk yang tidak tepat itu sebenarnya semuanya 2, 7, dan 9. Tetapi karena tidak ada pilihan seperti itu, kita cari yang terdekat lah. Jadi yang A ya, 2 dan 7. Oke, ini boleh dicoba nih. Konjungsi untuk melengkapi bagian rumpang boleh dibaca dulu. Kalimat yang di atas itu, kalimat 5. Di sisi lain, Nawawi mengatakan tak sedikit pula temuan korupsi yang berasal dari aduan masyarakat.
titik menjadi bukti nyata pentingnya peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oke, masuk satu jawaban. Gimana teman-teman yang lain? Oke, udah dua, boleh. Tepat ya, sehingga menjadi bukti. Jadi, temuan korupsi yang berasal dari aduan masyarakat sehingga menjadi bukti nyata bahwa peran masyarakat itu penting dalam memberantas tindak korupsi. Oke, tinggal dua soal lagi nih. Cukup cepat, karena nggak panjang-panjang juga sih. Oke, kalimat mana yang paling tepat sebagai inti? Oke, bentar ya. Nah, ini cukup cukup berbeda nih dari kalimat inti pada umumnya. Kalau di KJ ya maksud aku. Karena biasanya kalimat inti itu tidak melibatkan keterangan, tapi untuk yang ini dia pakai diambil keterangannya. Oke, coba aku cek kenapa. Oh, ya, karena dia pengen yang ada subjek dan predikatnya ya. Bagaimana sih? Oke, katanya yang A itu karena sepanjang 2023 itu kan sebagai keterangan ya, ada tiga kasus dugaan korupsi. Oke, oke. Sepanjang 2023 ini sebagai keterangan, keterangan waktu, ada tiga kasus dugaan korupsi itu sebagai subjek ya. Subjeknya dalam bentuk kata benda atau nomina. Sama, sepanjang 2023 pejabat yang flexing harta di media sosial. Hah? Sepanjang 2023 pejabat yang flexing harta di media sosial. Oke, nah kita ceknya dari kalimat awalnya dulu deh. Nih kayaknya aku agak bingung karena aku lihatnya langsung ke pilihan. Kita kupas satu-satu. Sepanjang 2023 ini sebagai keterangan ya. Ada tiga kasus korupsi. Oke, itu sebagai subjek. Jadi subjek itu nggak selalu orang ya, teman-teman. Itu kadang kelirunya di situ tuh. Teman-teman nyarinya orang, padahal bisa jadi itu objek. Subjek itu biasanya sebelum predikat ya. Jadi memang kita sebaiknya bisa menentukan dulu yang mana predikatnya. Nah, ini predikatnya nih dilakukan. Itu kan predikat ya. Sepanjang 2023, keterangan ada tiga kasus dugaan korupsi, subjek predikatnya dilakukan oleh pejabat yang flexing harta. Oleh pejabat itu sebagai apa? Objek. Oleh pejabat, objek ya, dilakukan oleh pejabat. Berarti pejabatnya sebagai objek yang flexing harta di media sosial. Nah, ini keterangan lagi. Yang dia minta. Kalau kalimat inti biasanya minimal itu subjek dan predikat ya. Nah, tadi kalau A itu hanya keterangan dan subjek. Kemudian kalau B itu hanya ini keterangan pejabat objek flexing harta di media sosial. Oke, dia cukup lengkap tapi justru malah nggak ada predikatnya ya. Pejabat yang flexing harta di media sosial. Oh, sorry, sorry, sorry. Tadi aku ngomong benar sih ini keterangan, tapi bukan dari sini. Keterangannya yang bawah aja. Kan ada kata yang ya, tadi aku bilang itu juga berlaku pada objek. Ketika ada yang berarti yang flexing itu sampai yang flexing seluruhnya adalah objek. Oke, gitu. Oke, sorry, sorry. Nah, ini pejabat sebagai objek yang flexing, pejabat yang flexing sebagai objek di media sosial sebagai keterangan. Berarti ini di tengah aja nih. Ada tiga kasus dugaan korupsi itu subjek yang berawal dari pejabat. Ada tiga kasus dugaan korupsi itu subjek dari pejabat objek yang flexing harta di media sosial itu sama ya, hanya subjek dan objek.
belum ada predikatnya. Ini objek, sorry. Apaan sih? Berantem dengan keyboard. Sorry, sorry. Nah, ini subjek dari pejabat yang flexing itu objek. Harta di media, ini flexing sampai harta, flexing harta di media sosial. Ini O ya. Ini baru Kak nih. Oke gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, terakhir. Ada 3 kasus dugaan korupsi. Ini cuma subjek semua. Oke. Sedangkan kalimat inti itu, oke, berarti bisa jadi catatan nih. Syarat kalimat inti tidak hanya selalu tidak pakai keterangan, tapi yang penting tadi ya, minimal memiliki unsur S dan P. Nah, di kasus lain tidak perlu keterangan gitu ya. Nah, tadi aku kelirunya di situ tuh. Kita cari yang ada S dan P-nya. Tadi kalau A hanya K dan S, kalau B hanya K, O dan K, kalau D hanya S, O, K, kalau E malah hanya S saja. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang C. Karena ada 3 kasus dugaan korupsi itu sebagai subjek, berawal itu sebagai predikat, dari pejabat yang flexing harta itu sebagai objek. Hanya saja aku tadi bingung karena sebenarnya kan di kalimatnya itu nggak ada kata berawal ya. Jadi di pilihannya muncul sendiri nih berawal. Di kalimat enamnya soalnya nggak ada nih. Adanya dilakukan, bukan berawal. Tapi ya udahlah. Karena yang lain juga nggak mungkin benar. Oke, bolehlah. Oke, kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Sorry, sorry. Soal terakhir. Manakah perbaikan yang paling tepat nih teman-teman? Bisa fokus ke pilihannya aja nih. Cukup mudah nih. Apakah mengganti kata tipikor menjadi penggunaannya pakai kapital? Apakah gratifikasi pakai fee? Tidak ya, gratifikasi tidak pakai fee ya. Sudah benar pakai F. Kalau gravitasi baru pakai fee. Kalau gratifikasi tidak perlu pakai fee. Oke, berarti teman-teman bisa lihat pilihan yang lain selain yang aku eliminasi. Kata TPPU jadi TPPU, apakah benar? Tidak ya. Karena kan TPPU itu sebagai akronim yang diambil setiap huruf awalnya. Nih, aku highlight nih. TPPU. Yang diambil itu kan setiap huruf awalnya. T, P, P, U. Makanya jadinya kapital semua sudah benar ya. Tadi aku bilang kecuali kalau akronimnya itu berbentuk yang diambil adalah suku kata. Baru hanya huruf pertamanya aja yang misalnya tadi ya, ini mudahnya nih. Karena mungkin teman-teman ada yang mau masuk sini gitu. Nah, ini baru benar. Jadi hanya U-nya saja yang besar karena yang diambil adalah suku kata. Tapi kalau yang diambil adalah setiap awal kata, ya jadinya besar semua. Misalnya UI, IPB gitu ya. ITB itu kan gini ya. Nah, itu bedanya ya, penulisan akronim bedanya di situ. Menulis kata wali kota tadi ya, sudah kita jadikan pertanyaan games di awal. Wali kota yang benar di spasi ya, sudah benar wali kota itu di spasi. Sama seperti ibu kota, itu di spasi. Orang tua itu juga di spasi. Nah, berarti benar seperti jawaban Dina yang harusnya diperbaiki adalah tadi ya, yang aku bilang ditangkap dan dipenjara karena merupakan kata kerja pasif, bukan menunjukkan keterangan tempat. Jadi jangan di spasi kecuali gede amat kecuali D-nya itu untuk menunjukkan keterangan tempat baru di spasi.
Oke, sudah selesai. Sebentar, aku cek dulu. Takut ada yang terlewat. Oke. Nah, aku kasih catatan deh. Simpulan berbeda dengan rangkuman. Oke, sudah semua. Oke, ternyata cukup hari ini. Masih ada sisa 15 menit ya. Tapi sudah cukup dari aku. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau mungkin bisa dikasih reaction jempol atau oke supaya aku tahu berarti sudah jelas sebelum kelasnya aku tutup. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Besok ketemu lagi sama aku di jam yang sama ya. Kelas PBM juga. Semangat teman-teman mengejar pertemuannya karena kemarin kita sempat libur, jadi pekan ini agak padat ya. Tapi semoga teman-teman tetap ikut semua kelas supaya nggak terlewat karena kan UTBK-nya bentar lagi ya. Kita semangat nih di penghujung-penghujung menuju UTBK-nya. Semoga ikhtiar teman-teman nanti bisa terbalas deh. Oke, terima kasih. Boleh live dari kelas. Dadah semuanya.